nih Bang, kalau mau Ini jadi Bang, Kristen. ini Bang, istri saya Bang. Oke. Mau menanyakan ke Abang. Boleh, silakan. Halo Bang. Halo ya. Bang, saya bisa tanya kah? Boleh, silakan. Artinya mau jadi orang Kristen bukan hanya sekedar karena nikah saja ya, tetapi benar-benar Ya. memang karena benar-benar mendapatkan sesuatu untuk Iya Bang. diikuti begitu. Silakan. Jadi saya selama sama dia, saya suka ikut ke gereja. Nah, setiap ke gereja itu saya setiap kalau ada puji-pujian, saya setiap dengar lagu rohani sama puji-pujian itu, saya kayak merinding, suka nangis Bang. Terus yang jadi pertanyaan saya ini kan hati saya itu memang saya pengen ke Kristen, saya pengen mengikuti Tuhan Yesus. Tapi gini, banyak orang di bawah sudah mulai teriak-teriak, tes katanya. Sekarang masih Ya. Muslim berarti? Iya masih Bang. Oke, waktu Muslim pernah sholat, tentu saja. Iya Bang. Coba kami pengen dengar, coba apa sebagai bukti saja bahwa memang benar-benar nggak Ya. ngaku-ngaku aja. Coba silakan. Saya bacakan apa Bang? Ayat apa? Al-Fatihah. Terserah apa saja terserah. Saya coba Al-Fatihah ya. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina anta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Waladdolin, betul? Ya. Apa arti waladdolin? Nggak tahu. Lu nggak tahu kok tanya saya. Oke. Sah artinya benar-benar. Ya. Coba Kak, Ya. apa yang mau Anda sampaikan nih? Jadi gini Bang, saya kan Muslim, tapi hati saya itu sudah pengen mengikuti Tuhan Yesus. Nah pertanyaannya begini Bang, saya kan kayak ini kan saya Muslim, ketika saya mengikuti Tuhan Yesus itu, apakah saya menjadi katanya jadi dosa baru lah kalau masuk ke Kristen, kayak jadi manusia kayak manusia apa ya baru, namanya? lahir baru. Iya, manusia baru, lahir baru. Iya. Nah, tapi hati saya itu sudah meyakini Tuhan Yesus. Tapi kalau saya berdoa itu, saya masih berdoa secara Islam. Karena saya dalam hati itu bertanya gini, kira-kira doanya saya itu sudah kalau saya mau berdoa Kristen, apakah sudah diterima atau tidak? Itu yang masih saya Maksudnya bingung, gimana? Bang. Saya agak bingung. Kalau udah jadi ini percaya kepada Tuhan Yesus, mengikuti Tuhan Yesus, tapi doanya masih Islam. Maksudnya gimana? Kan memang agama saya masih Islam, tapi saya kepercayaan kayak saya sudah meyakini Tuhan Yesus. Nah, Tapi saya berdoa masih secara Islam, kayak saya mau berdoa sesuatu, minta sesuatu, saya masih berdoa secara Islam. Jadi kayak ketika saya lagi di masa sulit terus ada pertolongan, saya bingung kayak itu pertolongan dari Tuhan saya atau dari Tuhan Yesus. Begitu Bang, saya masih suka bingung Bang. Baik. Atau apakah saya pindah ke agama Kristen, apakah Tuhan saya akan murka atau bagaimana? Begitu Bang, itu masih. baik, pertanyaan yang bagus. Bahkan- Baik. Ya, karena suami saya masih Kristen, suami saya Kristen, saya masih Islam. Baik. Pertanyaan yang bagus. Jadi yang saya maksudkan begini. Ketika kita berpindah dari Islam ke Kristen, maka itu otomatis segala sesuatunya itu berpindah. Jadi tuntunannya berubah, kepalanya berubah, ya kan? Tuhannya berubah, doanya berubah, seperti itu. Jadi kalau mau jadi Kristen, memang harus meninggalkan segala sesuatu yang berbau Islam tadi. Seperti doa-doa yang dalam agama Islam, Allahumma laqasumtum apa segala macam, yaitu memang harus sudah ditinggalkan seperti itu. Jadi harus secara totalitas. Satu-satunya yang boleh masih tertinggal cuman di KTP saja. Makanya yang Bang. Islam biarin KTP-nya saja, orangnya jangan. Iya. Kalau KTP-nya Islam nggak apa-apa. Begitu. Yang penting orangnya. Makanya saya pernah bilang sama Yusuf PI, biarlah yang jadi Islam itu KTP-nya saja, orangnya jangan. Saya juga
saya juga ini mau pindah agama bukan karena mau menikah Bang, atau bukan karena mau ikut suami, tidak, tapi karena saya setiap dengar puji-pujian kayak saya tersentuh sendiri Bang, kayak saya penasaran, kayak terpanggil. Ya. Ya, artinya di dalam sebuah lagu pujian itu, di situ ada satu kekuatan atau spirit atau roh yang daripada Tuhan. Untuk apa? Untuk menggerakkan Anda, hati nurani Anda yang paling dalam. Untuk apa? Untuk mengikutinya, begitu. Iya Bang, karena saya pertama kali ikut gereja itu 2024, pertama kali saya ikut ibadah. Nah di situ saya pertama kali saya langsung menangis Bang, kayak merasa lagu apa ini yang Kak Dea Julian banyak dengar? Lagu saya tahu, banyak lagu saya. Satu lagu tahu, apa ini? Satu lagu. Apa ya? Ambon kan? Tidak, Gorontalo. Oh Gorontalo, tapi kayak Ambon Manise. Oh Gorontalo, oke. Kita di Papua Bang. Kita di Papua. Oh iya. Coba satu lagu apa coba? Kami pengen dengar coba. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Ini harus diangkat menjadi tim worship ini. Iya, mantap suara. Saya pengen jadi ini Bang, pengen melayani Tuhan di gereja, tapi tunggu dibaptis dulu. Saya belum dibaptis soalnya. Oke. Jadi pesan saya begini ya, kalau mau mengikuti Yesus, jadi Kristen karena Yesus, bukan karena orang lain begitu. Karena orang lain ya nanti mengecewakan, nanti ganti lagi, nikah sama ini ganti Hindu, nikah sama Kristen jadi Kristen begitu. Iya Bang, karena saya punya saudara juga begitu Bang. Jadi pas pisah sama suaminya, dia kembali lagi ke agamanya, kayak mempermainkan agama. Ya, jadi kita jangan seperti itu ya. Artinya menjadi Kristen karena melihat Yesus begitu, bukan karena melihat orang. Ini Bang, saya suka ini, kayaknya ada orang-orang Islam juga yang komen-komen. Habis ini pasti banyak. Sebenarnya begini. Habis ini pasti dapat inbox banyak. Begini Bang, maksudnya begini. Sebenarnya kita mau agama apa itu sebenarnya tidak menjamin akhlak kita yang membawa kita mau masuk surga, mau masuk neraka. Banyak kok orang ini, saya nggak mau munafik ya, banyak kok orang Islam yang nggak tahu ajan. Coba kalian yang suka komen-komen di sini, kalian bisa ajan nggak? Karena saya Islam ya, saya tahu ayat-ayat pendek, surat-surat pendek, tapi saya banyak yang nggak tahu artinya. Coba surat pendek yang nggak tahu artinya, contohnya misalnya. Banyak Bang, saya biasa baca surat kayak sebelum saya tidur itu saya masih baca-baca ayat pendek. Karena saya kan punya anak kecil, jadi setiap malam itu saya suka baca-baca ayat pendek, tapi saya nggak tahu artinya. Oke, yang seperti itu kalau memang mau mengikuti Yesus dihentikan saja, begitu. Kayak surat Al-Ikhlas. Ya, jadi mulai sekarang, tadi kan kami mengetes saja. Jadi tujuannya itu bukan mau membuat Anda jadi Islam, tidak. Hanya mengkonfirmasi. Karena banyak orang cuman ngaku-ngaku gitu loh. Dia itu emang Kristen, tapi pura-pura ngaku bekas Islam. Ya, itu saja kok. Saya menyuruh orang membaca ayat Quran itu hanya untuk validasi saja. Bahwa memang tadinya itu mantan Muslim. Gitu. Oke, ya pesan saya Kak Dea Julian, ya kalau memang betul-betul jadi Kristen, ya betul-betul lahir baru, kemudian berakhlak seperti akhlak Tuhan Yesus, begitu. Ganti akhlaknya dari yang akhlaknya seperti Muhammad menjadi akhlaknya seperti Tuhan Yesus, seperti itu. Siap Bang. Oke, hanya itu saja? Iya Bang. Oke, saya turunkan ya. Makasih ya Bang. Sama-sama, terima kasih. Tuhan berkati juga. Ya, begitu ya teman-teman ya. Artinya
kita memang menyaksikan hampir tiap hari ya kita. Kalau kita turut-turutin ini teman-teman ya, yang mau naik ini mantan-mantan muslim tuh banyak sekali, nggak kehitung teman-teman. Jadi makanya Zuma dan kawan-kawan tuh sudah mulai kalang kabut. Makanya teman-teman, kalau kita bersama-sama ya, kalau ada banyak apologet ya, karena kalau cuman Edis nanti nggak mungkin bisa secepat kalau banyak orang. Bayangkan kalau ada apologet yang lain yang seperti Edis TV banyak, kita bisa kumpul di sini, kita bisa berapologet, itu kan semakin banyak yang pesan itu semakin banyak dan semakin semakin bervariasi tema-tema kita. Begitu teman-teman ya. Semakin banyak apologet Kristen, semakin bervariasi temanya, semakin banyak isunya, dan semakin banyak pengetahuan juga yang kita dapat. Seperti itu. Oke, kita kasih naik ada Mita Agatha. Oke, selamat siang Mita Agatha. Selamat siang, Kak. Ya, selamat siang juga. Silahkan nyalakan kamera. Kak, gimana nyarain kameranya? Baik, saya nyalakan di sini. Silahkan diterima. Itu ada undangan. Silahkan Anda terima, simpan atau iya. Oh, simpan gitu, ya, Kak ya? Ya, simpan. Halo, Kak Edis. Halo juga Kak Mita. Muslim atau Kristen? Saya bekas Muslim, Kak. Bekas Muslim. Seperti saya bilang tadi teman-teman, satu mantan Muslim keluar, semua nongol. Baik. Begini Kak Mita. Sedikit dulu. Sebentar, sedikit. Di tempat saya ini, itu nggak boleh orang bohong. Iya. Oke. Saya tahu, Kak. Saya banyak mengikutin Kak Edis dari dulu. Oke, coba apa buktinya bahwa memang Kak Agatha, Kak Mita tadinya itu muslimah? Berapa tahun jadi muslimah? Kemudian sekarang dalam posisi apa? Silakan. Gini, Kak. Saya dari lahir itu Muslim. Tapi terus saya ceritanya gini, saya masuk Kristen, Kak. Saya punya anak yang kedua. Sebelum masuk Kristen, kami konfirmasi dulu. Jadi muslimah berapa tahun? Dari lahir sampai umur berapa tahun? 27. Oke, dari lahir sampai 27 tahun seorang muslimah. Sholat pada waktu itu? Saya sholat, Kak. Saya ngaji, tapi saya nggak tahu artinya. Oke, coba buktikan kepada kami. Waktu ngaji dulu kayak mana? Coba. Waktu ngaji, yang ngaji-ngaji aja, Kak. Oke, coba baca. Maksudnya begini, ucapkan satu surat begitu supaya kami yakin bahwa Anda dulu memang benar-benar pernah ngaji. Surat pendek ya, Kak ya. Silakan. Anas sih, Kak. Silakan. Qul a'udzu birabbinas, malikinas, ilahinas, min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Sah, ini muslim, sah. Ya, silakan Kak Mita Agatha mau cerita, silakan. Begini Kak Edis, saya mau tanya, saya itu kan sudah percaya Tuhan Yesus sudah dari dulu. Tapi saya tidak pernah sama sekali ke gereja atau dibaptis. Oke. Saya berdoa, saya meminta semua sama Tuhan Yesus, Kak. Tapi saya belum berani masuk gereja. Penyebabnya apa itu? Gimana ya, Kak ya? Kalau di tempat saya itu kan takutnya ribet atau bagaimana gitu, Kak. Saya kan masih konteksnya itu Islam KTP. Tapi saya berdoa semuanya dalam nama Tuhan Yesus, Kak. Minta berkat pun sama Tuhan Yesus gitu. Apakah saya itu masih dibilang Kristen atau Muslim ya, Kak ya? Saya mau tanya itu saja sih. Baik. Oke, kalau berarti sekarang nggak pernah sholat lagi, tidak mempercayai lagi Al-Quran? Tidak, Kak. Oke, jadi sebenarnya sudah Kristen, sudah menerima Tuhan Yesus, tetapi belum ke gereja dan belum dibaptis.
Betul, betul. Oke. Kalau menurut saya sih ya, dalam sudut pandang saya, sudah Kristen tetapi belum masuk ke dalam Kristen itu secara penuh. Begitu. Oh. Ya, jadi Saya belum sah jadi Kristen ya, Kak ya? ya sebenarnya sudah sah-sah saja, cuman alangkah lebih afdolnya, alangkah lebih tepatnya untuk melakukan sesuatu yang diajarkan di dalam kekristenan. Karena barang siapa yang percaya, maka dia harus dibaptis dulu. Begitu. Jadi harus baptis ya, Kak ya? Iya, baptis dulu, datang ke gereja terdekat. Ke gereja itu misalnya gini, hari Minggu nggak ke gereja terus dicambuk di api neraka gitu, nggak. Kalau muslim kan meninggalkan sholat ini begitu, sholat apa misalnya sholat subuh, maka 70 tahun dibakar di neraka gitu kan. Nah itu kalau muslim. Nah kalau di Kristen enggak. Orang nggak ke gereja itu bukan dia nanti akan dapat hukuman apa enggak. Tetapi disarankan supaya jangan menjauhkan diri dari pertemuan. Nah kata pertemuan itulah gereja, cikal bakal gereja. Supaya apa? Supaya kita itu jangan, iman kita itu surut. Jadi ibarat kata bara api itu harus berkumpul dengan sesama bara api. Supaya dia terus menyala. Kalau dia keluar dari kumpulan itu, maka dia itu akan redup. Begitu. Spiritnya itu lama-lama mati. Begitu. Kak, kalau gereja itu kan harus ada, maaf saya sebutin GBI, GKI, itu yang bagus, yang mana ya Kak? Yang bagus itu adalah gereja yang mengajarkan firman Tuhan yang sesuai dengan Bible, yang biblikal. Begitu. Nah itu saya nggak tahu Kak di sini. Nah itu makanya harus kita nyari sendiri, gitu. Karena ini saya bukannya apa ya? Ada. Saya harus mengatakan ini ada gereja mungkin yang ya kayak tidak ada spiritnya begitu. Gereja yang tidak membuat kerohanian kita terbangun. Nah, ini bukan berarti saya mau menjelekkan gereja tersebut, enggak. Ini maksudnya supaya gereja tersebut berbenah diri. Kenapa? Karena gereja harus menjadi wadah untuk membuat manusia Kristen ya, membuat orang-orang Kristen itu spiritnya atau kerohaniannya itu terus bertumbuh begitu. Karena ada juga gereja yang ya datang, duduk, diam, pulang, ada juga begitu. Nah, bukan berarti saya menjelekkan, tetapi supaya gereja itu berbenah diri begitu.
Ada juga gereja yang kalau GBI makanya cari gereja yang bagus ya, Kak? yang bagus. Gimana? Kalau GBI itu bagus, GBI. Semua gereja bagus. Tinggal gembalanya aja, dia bisa nggak dia memanage, dia menggembalakan gereja itu sehingga benar-benar hidup gitu loh, gerejanya itu nggak ngantuan gitu kan. Gitu loh. Begitu. Ada juga datang kalau pendetanya ceramah semua tidur. Ada juga. Karena ya begitu ada. Maksudnya harus melakukan satu inovasi yang GBI bagus, semua gereja bagus menurut saya. Tinggal gembalanya aja. Dia mau nganukan gerejanya itu. Jadi bagus. Harus datengin satu-satu gitu ya Kak ya, ke gereja gitu Kak. Iya nggak datengin satu-satu. Ya Anda sendiri kan sebagai seseorang yang bisa melihat bahwa itu ada spirit rohaninya kan. Anda sendiri nanti yang ngerasain begitu. Iya Kak. Ya, begitu. Saya dulu setelah belasan tahun tidak gereja, sekali masuk gereja langsung ke situ nggak keluar dari situ. Ya di situ terus gerejanya, nggak kemana-mana. Gitu. Tapi saya kan tidak asli Bali Kak, jadi tapi saya tinggal di Bali. Apakah saya tuh kalau pindah lagi ke gereja tempat asal saya itu pindah-pindah gitu Kak? Maksudnya gerejanya nggak satu gereja saja? Nggak masalah. Gereja mana aja nggak masalah. Yang penting Anda merasa bahwa gereja tersebut menumbuhkan iman Anda begitu. Iman Anda bertumbuh dan berkembang, pengertian Anda kepada Tuhan itu semakin benar begitu. Membuat Anda semakin mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi. Jadi mengasihi Tuhan itu bukan hanya dengan hati saja, tapi dengan akal budi kita juga. Iya Kak. Begitu. Saya semenjak percaya Tuhan Yesus dan melihat konten-konten Kak Edis, saya lebih mantap ke Kristen Kak begitu. Mantap. Yang saya pelajari baca Al-Quran sampai hatam berapa kali, sholat, saya nggak masuk ke hati dan pikiran saya gitu Kak. Ya karena cuman Rasulullah gitu aja kan, nggak ngerti artinya kan. Iya. Nggak ngerti artinya gitu. Saya menyembah siapa juga saya nggak tahu gitu Kak. Hanya seperti hafal-hafalan, ritual-ritual begini. Saya pernah men-challenge tuh. Betul. Saya pernah men-challenge. Coba umat muslim, coba tanya ini artinya apa? Begini artinya apa? Kenapa harus begini? Dan kenapa harus begini? Itu belum ada. Sampai hari ini muslim belum ada yang menjelaskan. Nggak tahu. Selain daripada ngarang. Ya. Kalau ngarang bisa. Begini supaya beban terlempar ke belakang. Memangnya kayu? Ya pokoknya saya tuh udah 13 tahun menanyakan itu. Saya kalau bahasa Inggrisnya asking around gitu ya. Saya tanya-tanya semua begitu ya. Jawabannya itu nggak ada yang jelas begitu. Ada yang bilang begini supaya beban terlempar ke belakang. Ada yang pokoknya macam-macam lah penjelasannya. Begitu. Nah, makanya dalam Kristen datang kepada Tuhan itu kita bukan ritual begitu loh, bukan membawa gerakan-gerakan badan. Bukan soal gerakan tubuh begitu. Bagaimana datang kepada Tuhan tuh memang membawa hati kita begitu loh. Saya kepengen sekali ke gereja, cuman nanti gereja ada mana tuh saya belum ngerti gitu Kak. Oke, bolehlah nanti di situ ada Kak Yuli, ada siapa nanti sama yang perempuan-perempuan, gabung yang perempuan-perempuan. Ada Sofiatul begitu ya, ngobrol-ngobrol gitu. Cuman memang yang di Indonesia Kak, di DM nanti mungkin ada yang DM. Begitu. Ya, baik. Hanya itu saja. Saya senang sekali masuk ke rumah Kak Edis. Saya bisa tahu apakah saya tuh sudah masuk Kristen walaupun belum dibaptis begitu. Sudah Kristen, sudah ini tinggal penyempurnaannya saja begitu. Oh iya. Oke. Mungkin nanti ada yang inbox, ada yang ini. Ya intinya pesan saya tadi,
menjadi Kristen itu harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi. Jadi akal budi juga harus dipakai dalam mengasihi Tuhan itu. Supaya kita pinter. Begitu. Jadi imannya bernalar, bukan iman buta nggak jelas begitu. Ya. Oke, hanya itu saja ya. Kak Mita Agatha. Terima kasih Kak Edis. Sama-sama. Saya turunkan ya. Ya, baik. Oke, saya turunkan. Terima kasih. Ya, itu ya teman-teman ya. Lagi-lagi ya. Tiap hari kita dengar orang meninggalkan agama Islam. Uncup sama Juma stres. Mereka bilang, gara-gara Edis TV banyak orang Kristen mualaf. Gara-gara Edis TV semakin banyak mualaf. Terus kenapa kalian ingin mencelakakan Edis TV? Kadang-kadang logika-logika mereka ini teman-teman, yang mereka tuduhkan itu sering menampol kepala mereka sendiri. Kalau memang gara-gara Edis TV banyak yang mualaf, seharusnya channel Edis TV diputar di masjid. Mana sih? Kalian jangan halu lah teman-teman ya. Oke, kita kasih naik ada sebentar, kita kasih naik ada yang muslim siapa lagi nih ya. Ada JDP. Oh, JDP ini teman kita ini teman-teman kayaknya ini. Coba saya tanya dulu JDP mana? Halo Bang. Ya, halo DNW. Ya. Saya mau tanya dulu. Saya mau tanya dulu nih. Islam ya? Iya, Islam. Oke, silakan. Bang Edis, emang orang Islam nggak boleh ngedengerin lagu rohani? Ya boleh lah. Bukan cuma ngedengerin lagu rohani, langsung dibaptis masuk Kristen di gereja gitu. Iya. Saya mau tanya dulu, DNW, ada rencana mau jadi orang Kristen? Enggak, aku kan kerja sini sama ibu kan orang Kristen. Aku sering ikut ke gereja nganterin anaknya, Bang Edis. Oke. Waktu sering ke gereja, dengerin lagu rohani di gereja, sering ikutan mau nyanyi juga nggak? Enggak, dengerin aja. Cuma dengerin aja. Kenapa kok cuma didengerin aja? Kok ke hati tuh kayak tenang gitu. Kayak tenang, Bang Edis. Makanya aku seneng lagu rohani. Contohnya lagu apa? Yang lagu Bapak itu, Bang Edis. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, gitu. Iya. Pokoknya mah aku Coba nyanyi dulu. Aku nggak bisa nyanyi, cuman seneng aja didengar. Oke. Kalau bilang aja kan aku bukan. Coba dites dulu, tes dulu. Coba tes dulu. Kalau memang Anda seorang muslimah, kami pengen dengar ketika Anda sholat itu apa yang Anda baca, coba. Yang Anda ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surat yang lain coba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min ghasikin raqab wa min syarri nafasati uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Artinya? Aku nggak tahu artinya. Aku nggak paham. Baik, dia muslimah teman-teman. Saya mau sarankan begini DNW. Ketika kamu merasa tenang, ketika kamu mendengar lagu itu di hati kamu merasa, kenapa kamu tidak masuk Kristen saja? Belum ada niat ke situ, Bang Edis. Oke, mungkin belajar. Gimana? Belum ada untuk niat ke situ, Bang Edis. Ya, itu mungkin
karena kurangnya pengajaran kekristenan seperti itu. Makanya sering-sering banyak-banyakin nonton Edis TV biar mengerti perbandingan Islam dan Kristen. Aku kan gini Bang Edis, aku kan pulang di gereja, terus sama ibu bos aku, coba lu lihat live Bang Edis, konten-kontennya biar tahu cina gimana. Wah, aku pingin tahu lah, aku kepo ke Bang Edis, makanya aku naik sekarang. Udah berapa lama nonton channel Edis TV? Minggu kemarin. Oh, baru-baru. Tapi aku nggak berani masuk Bang Edis, belum siap lah. Oke, pelan-pelan, jangan buru-buru ya kan. Kalau keputusan yang diambil terburu-buru biasanya itu tidak tepat begitu. Nah, makanya belajar dulu, pelajari perbandingannya ya kan. Lihat dari sudut pandang kedua belah pihak gitu. Saya kan menyajikannya yang objektif begitu. Nah, kalau tadi mengenai lagu tadi ya. Lagu Sentuh Hatiku ya. Nah, kalau di Kristen itu memanggil dengan panggilan Bapak. Nah, Bapak itu bukan berarti bahwa dia itu punya istri seperti fitnahan-fitnahan yang dilakukan oleh orang Islam. Iya. Mentang-mentang kita panggil Bapak seolah-olah dia punya istri. Tidak, tetapi yang dimaksud itu Bapa artinya begini. Artinya ada hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta. Jadi manusia itu diibaratkan seperti anak, sedangkan Sang Pencipta itu diibaratkan seperti Bapa. Ya kan? Nah, apakah di dalam agama Kristen itu Tuhan punya istri? Jawabannya tidak. Tidak seperti itu. Saya kasih contoh misalnya. Pernah dengar aku anak Indonesia, sehat dan kuat? Pernah dengar? Nah, ketika kita berkata bahwa kita anak-anak Indonesia, apakah Indonesia punya istri? Suaranya nggak ada Bang Edis. Ketika ada headset nggak? Headsetnya aku nggak ada di atas, aku malas ke atas Bang Edis. Oke. Lagi di bawah. Oke. Ketika kita ini mengaku anak-anak Indonesia, bukan berarti Indonesia itu punya istri, betul nggak? Ya. Iya, jadi itu umpama itu adalah bahasa-bahasa untuk menggambarkan sebuah hubungan. Bagaimana manusia dengan pencipta itu hubungannya itu seperti ayah dan anak. Di mana-mana naluri seorang ayah itu pasti mengasihi anaknya, betul nggak? Naluri bapak itu mengasihi anaknya, begitu. Di mana bapak itu pasti secara otomatis dia akan rela, dia akan mengasihi anaknya itu, seperti itu. Itulah hubungan antara kita dengan Sang Pencipta. Nah, di dalam agama Islam tidak ada dipanggil Sang Pencipta itu dipanggil bapak, betul? Makanya kata Gus Dur, makanya Gus Dur pernah bilang, orang yang paling dekat dengan Tuhannya itu orang Kristen. Karena apa? Karena Tuhannya dipanggil Bapa. Sedangkan orang yang paling jauh dengan Tuhannya itu Islam. Manggilnya pakai toa. Ketawa dia. Enggak ini ya Bang Edis, aku mau gaul sama orang Kristen, mau gaul sama Islam, tapi aku nggak kayak gituan. Aku orangnya nggak munafik. Malahan yang teman-teman aku, lu masuk ke gereja ngapain? Nggak boleh lah. Kok aku kerjaan kayak gini? Kata aku juga ya harus turutin lah. Nggak bakalan aku kalau udah kepanggil hatinya aku untuk masuk ke Kristen yang kita nggak bisa nolak kan, Betul. Pelan-pelan lah, belajar. Nanti ada waktunya begitu. DNW. Ini silakan. Tapi aku sering gini kok ngajinya orang Islam sama Kristen beda. Kok orang Kristen kayak gini? Aku sedikit gitu Bang Edis.
kok orang Kristen ngajinya gini, orang Islam kan ngajinya gitu, maghrib apa kan? Apa itu perbedaannya, Bang Edis? Aku mau nanya. Baik. Kristen itu ketika membaca Bible, yang dibaca itu adalah artinya supaya orang paham, kemudian bisa mengimplementasikannya. Jadi kalau orang Kristen kalau baca Bible, ya kan, maka firman itu dibaca di dalam bahasa yang dia mengerti. Ketika firman itu dibaca, kemudian masuk ke dalam hatinya, sehingga firman itu akan menuntun dia bagaimana dia harus hidup. Makanya ada lagunya, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jadi firman-Mu ya Tuhan, pelita. Pelita itu maksudnya penerang. Kalau orang zaman sekarang nggak ngerti pelita itu apa. Pelita itu seperti obor begitu, lampu. Jadi firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Sehingga ketika kita baca, kita ngerti, kemudian kita terapkan. Nah, beda dengan orang Islam. Kalau orang Islam waktu ngaji ya kayak gitu. Artinya apa? Enggak tahu, kok tanya saya. Ya memang begitu. Emang aku nggak tahu ya nggak tahu. Iya. Ya memang begitu. Ketika orang Islam baca Quran, ditanya artinya apa? Ya nggak tahu, kok tanya saya. Loh, fakta kok. Saya kan ngomongin fakta. Gimana? Bener. Bener Bang Edis. Aku bukan sekarang ya banyak yang orang Islam yang lihat Bang Edis, bukannya aku ngejelekin Islam juga yang Bang Edis. Ini mah kepribadian aku aja gitu. Jadi ketika orang Muslim baca Al-Quran, jadi begini di NW, ketika orang Muslim membaca Al-Quran, mereka itu tujuannya bukan mau mendapat penerangan. Mereka bukan mau mendapat pengertian. Mereka bukan mau mendapat pencerahan. Tetapi yang mereka cari adalah supaya dengan membunyikan huruf-huruf Arab itu dapat pahala. Itu bedanya. Beda. Sedangkan dalam Kristen tidak seperti itu. Dibunyi-bunyikan begitu huruf-huruf terus dapat pahala, ya bukan begitu konsepnya. Begitu. DNW, kita ini ada kendala sinyal. Mungkin besok-besok bisa kita lanjutkan. Tapi pakai headset begitu. Tuh. Fallback Bang Edis. Saya gini, mohon maaf nih. Saya mohon maaf. Saya tidak bisa fallback. Kenapa? Karena saya untuk membuat akun saya itu bisa diidentifikasi atau asli atau tidak, saya hanya mengikuti satu akun yang asli juga. Begitu. Oke. Mungkin besok bisa naik lagi ya. Karena ada kendala sinyal kita. Sama-sama. Terima kasih. Oke, kerja yang baik-baik seperti itu ya. Semoga Anda menerima kebenaran. Oke, terima kasih ya GMW ya. Saya turunkan ya. Oke, mohon maaf saya tidak bisa fallback. Teman-teman, saya itu hanya mengikuti satu akun. Nah, akun yang saya ikuti itulah akun Edis TV juga dan itu asli. Jadi kalau teman-teman, nah akun palsu juga mengikuti cara yang sama itu, akun palsu. Jadi akun-akun Edis TV palsu itu akan mengikuti satu akun juga. Tetapi salah satunya itu pasti palsu. Mereka follow-followan, tapi yang di-follow itu salah satunya palsu. Ya, JDP. Selamat siang JDP. Mana masuknya nih ya? Ini JDP yang mana nih? Saya pengen tahu. Coba nyalakan kamera dulu. Silakan nyalakan kamera. Oh, ternyata iya, benar. Horas. Gimana Bang JDP? Apa yang Babang sampaikan, Bang? Ya, saya
mendoakan, mendukung, semangat terus lah, itu aja yang bisa saya sampaikan. Lewat apa yang terjadi saat ini, jangan kendor, jangan patah semangat. Roma 12 ayat 11, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Oke lah, semangat terus lah, dari Indonesia mendukung. Amin. Terima kasih. Hanya itu ya Bang JDP ya. Siap. Oke, baik, saya turunkan Bang JDP. Terima kasih Bang JDP supportnya. Ya, sesama ide apologet juga teman-teman. Oke, iya. Kak Yuli, gimana cara tutorialnya ini untuk memberikan petisi dukungan, tanda tangan? Iya. Yes. Caranya gimana? Izin sebentar Bang Edis ya. Flu juga ini, aduh. Sama ini. Teman-teman mungkin kalian boleh follow dulu akun saya atau enggak kalian lihat akun saya. Silakan teman-teman follow ya. Di sini ada petisi teman-teman, petisi yang di sini teman-teman. Nanti teman-teman bantu klik ini, klik ya. Lalu kalian pilih yang paling atas teman-teman ya. Bukan, jangan yang utuh ya, pilih yang paling atas. Nah, setelah itu teman-teman langsung masuk saja. Masuk di sini. Ya, ini karena saya pakai bahasa Spanyol ya. Sekarang saya lagi di Spanyol ya teman-teman. Jadi saya pakai bahasa Spanyol ini ya. Oh, sekarang lagi di Spanyol? Percaya pula aku. Pikir saya lagi di Spanyol. Oke. Ya. Jadi kalian di sini teman-teman tinggal pilih yang di atas. Ya, kalian tinggal isi, nanti di situ yang diminta cuma nama belakang dan email. Setelah itu setelah kalian input, kalian pilih yang no ya teman-teman. No bagikan. Jadi kalian hanya membagikan ya. Kalau kalian ada berkat berlebih mau berbayar 50.000 enggak apa-apa. Kalau enggak juga enggak masalah. Ambil yang free aja teman-teman. Kita yang gratis aja. Fungsi yang berbayar ini hanya membantu petisi ini supaya orang yang sebelum mengenal apa sih petisi ini, jadi mereka itu bisa kenal. Petisi kita ini kan sudah tembus 10.000 lebih teman-teman. Ini sudah otomatis masuk di seluruh akun media sosial. Contohnya TikTok, Facebook, Twitter, dan yang lain-lain seperti itu. Ini sebenarnya teman-teman, fungsi petisi ini hanya menunjukkan betapa kompaknya kita, solidaritas kita sama yang namanya Bang Edis TV. Dan kita membuktikan bahwa Edis TV itu nggak berjalan sendiri gitu loh teman-teman. Masih banyak yang support Edis TV gitu. Walaupun ada beberapa orang yang mungkin mau menjatuhkan atau apa, tetapi di sini kita mau buktikan bahwa kita ini ada buat Edis TV gitu loh. Kita support Edis TV penuh seperti itu. Itu aja. Sekarang yang tanda tangan sudah hampir 11.000 ya? Sebentar aku cek ya yang tanda tangan petisi sekarang. Petisi terupdate kita hari ini. Sebentar Bang Edis. Jumlah petisi pada pukul 12.35 itu di angka 11.000. Terima kasih ya teman-teman ya. 11.000. Dan ini juga Bang Edi, saya nggak kerja sendiri Bang Edi, saya dibantu sama Mr. M juga untuk membantu ini gini. Oke. Dan tidak boleh kita lupa Bang Edis, ini semua berkat netizen, the power of netizen Indonesia Bang Edis. Ya, artinya teman-teman, orang yang ikut menandatangani petisi itu artinya teman-teman setuju begitu ya tentang apa yang terjadi kepada saya. Kemudian teman-teman juga kita menyuarakan supaya dalam debat atau diskusi lintas agama itu jangan lagi ada persekusi di kedepannya begitu. Iya. Kalau Islam boleh bahas Kristen. Izin Bang Edis. Di petisi itu juga itu ada bukti video yang Bang Edis bikin, foto video ancaman-ancaman itu. Teman-teman jadi waktu baca petisi itu kalian klik paling bawah teman-teman, itu ada video bukti-bukti ancaman. Nah itu seperti itu juga memperkuat bahwa Edis TV itu memang banyak sekali mengalami yang seperti kita tonton bersama-sama selama Bang Edis buka Komal seperti itu. Itu ngelihatnya di mana? Ini Bang Edis sebentar saya bukakan teman-teman ya. Di sini teman-teman kita bisa buka di teman-teman mungkin nanti kalau mau yang ngisi petisi nanti langsung aja naik ke Komal saya ya, nggak apa-apa, ini gampang kok. Oke, habis ini bisa lanjut juga. Ya Bang Edis. Oke, mungkin atau gini saja Kak Yuli. Ini kan yes. Lanjut Bang Edis, sorry. Ini kan ada sekitar 7.000-an orang nih, ada 7.000-an orang. Jadi teman-teman kalau mau lanjut, ya silakan saja lanjut di tempatnya, di channelnya Kak Yuli. Karena saya udah capek dan mau istirahat dulu. Di sini sudah malam.
Baik Bang Edis, nanti aku bantu untuk sebentar izin Bang Edis. Mungkin ini teman-teman kalau kalian minta video bukti pengancaman Bang Edis itu ada di sini teman-teman. Teman-teman boleh klik ini ya. Ini sudah saya sematkan semua. Jadi dia langsung terkonek teman-teman. Jadi kalian langsung lihat ini. Kayak ini nih contoh buktinya. Honest, ma'am. To be honest, I'm looking for a special sniper to shoot Edis and Saifuddin die. Nah ini ada teman-teman. Jadi semua sudah saya lampirkan di petisi itu dan kita bisa nonton sama-sama. Jadi saya punya salam baru sama teman-teman Bang Edi, salam to be honest ya. Karena yang menembak itu kan dia bilang to be honest. Dan itu sebenarnya videonya sudah saya upload. Mungkin linknya bisa diganti kalau itu. Apa cuma udah permanen? Boleh nanti Bang Edis kirim aja link yang itu, nanti aku bantu yang baru. Saya sudah bikin itu koleksi, ada banyak ya. Jadi ini saya ambil saja sedikit dari sekian banyak ancaman-ancaman yang terjadi kepada saya ketika saya siaran begitu. Dari mulai kepala saya dihargai 200 juta dan lain sebagainya. Ini saya kasih contoh nih misalnya nih ya nih. Bunda Mila, to be honest, I'm looking for a special sniper to shoot Edis and Saifuddin die. Yes. Dengar ya, kalau ada orang Islam di bawah, halal darah orang ini kita bunuh dia ini. Halal darahnya dia ini. Halal darah Edis TV. Darah siapa? Biar nggak salah alamat. Edis TV, kamu ya. Kalau pulang ke Indonesia, bukan pemerintah yang cari kamu, saya akan potong leher kamu tahu. Karena kamu selalu menghina agama Islam. Oke, yang mana yang saya hina dari agama Islam? Kalau ketemu kamu ya, lihat ini saya ini, enggak basa-basi saya. Biarpun dihukum mati saya, kan kutuk kepala kamu. Ku apa? Kupancung kepala kamu. Saya orang Madura nih. Orang Madura saya. Iya, tunjukkan kepada saya satu fitnah terhadap agama Islam. Media ini, wajah saya ketahuan nih. Ulang kalau lagi-lagi. Ya teman-teman nonton sendiri lah itu banyak. Oh videonya baru saya upload itu. Video yang terbaru saya upload. Artinya itu. Aku ambil, aku download. Koleksi dari sekian banyak video. Baik. Ada banyak sebenarnya, ada puluhan belasan lah. Cuman saya ambil yang ya bisa saya upload saja secukupnya. Oke, gitu saja ya Kak Yulia. Saya mau istirahat. Teman-teman kalau mau lanjut ngobrol lagi silakan. Oke, terima kasih Kak Yuli. Selamat siang. Shalom. Shalom. Ya. Saya juga mau off ya. Iya, silakan teman-teman yang lain ya. Kita kasih naik ada. Atau kita rehat dulu teman-teman. Atau kita rehat dulu karena ini sudah jam 12:30. Oh iya, petisi. Oh iya. Ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang mau ikutan mensupport ya, mendukung dengan mentandatangani sebuah petisi, dan ketika teman-teman tanda tangan, teman-teman tidak perlu melakukan pembayaran ya. Jadi hanya tanda tangan saja, pilih saja yang gratis gitu. Ya, teman-teman bisa itu ikut sign petition, tapi linknya itu ada tempatnya kayak Yuli. Nah, cuman dia nggak ada. Dari tadi kita ini nggak kelihatan teman-teman. Ada linknya di dia. Teman-teman silakan saja cari. Oh saya ini akan tunjuk aja ya. Sebentar. Sabar. Saya tunjuk saja linknya. Sebentar. Saya kasih tunjuk cara-caranya di TikTok ada ini sebentar ya. Bentar, Yuli. Nah ini teman-teman ya, saya kasih contohnya cara untuk menandatangani petisi. Sebentar. Nih ya, saya inikan dulu. Nah ini akun dia. Nih ya teman-temannya lihat nih ada akun kan? Ini ya Yuli ini. Terus nanti teman-teman klik aja di sini di bio-nya ini ada ini nih. Nah ini HTTP ini CORG ini. Nah teman-teman klik aja ini. Coba saya tes ya. Nah ini. Ini ya. Nah. Mana? Nah, ini teman-teman. Buka. Oke, buka. Nah, tuh.
Nanti ini udah 10.000 orang nih. Nah, nanti teman-teman bisa ini di situ ya. Seperti itu tutorialnya. Hanya sekedar tanda tangan untuk menyatakan dukungan saja. Seperti itu. Oke, teman-teman bagaimana? Apakah kita rehat dulu ya? Rehat dulu ya teman-teman ya. Karena saya juga udah capek. Udah berapa jam ini teman-teman? Udah 2 jam setengah. Waduh, udah capek teman-teman. Nge-host begitu capek loh teman-teman. Capek banget nge-host ini. Jadi memang 2 jam setengah atau 3 jam itu kita memang harus rehat ya. Kita rehat. Mudah-mudahan nanti malam kita bisa live kembali ya. Kita rehat dulu saja ya teman-teman ya. Nanti malam kita lanjut kembali. Kurang lebih begitulah diskusi kita pada siang hari ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Sekali lagi teman-teman, di akhir acara teman-teman saya ingin beriklan. Teman-teman, kita ada program ya. Program kita itu adalah mendirikan rumah apologet di sini teman-teman. Jadi teman-teman kalau punya berkat berlebih, kalau teman-teman ada rezeki yang melimpah, teman-teman bisa ikut berkolekte atau memberikan persembahan untuk pembangunan rumah apologet kita di sini, teman-teman. Silakan teman-teman bisa tangkap layarnya, screenshot. Itu teman-teman bisa support kalau misalnya teman-teman sudah selesai acara ini, supaya tidak hilang juga. Hati-hati, banyak akun palsu di luaran sana yang berpura-pura jadi saya, kemudian menyuruh mentransfer ke yang lain. Jadi teman-teman hati-hati. Pastikan ketika Anda mensupport, Anda melihat di situ penerimanya itu adalah Edi Sidabutar, ya. Itu baru tepat begitu. Ya, gitu. Oke, mungkin begitu saja teman-teman ya. Kita lanjutkan lagi nanti malam mudah-mudahan bagi muslim-muslim yang mau naik, yang belum kebagian naik ya, nanti malam persiapkan diri kalian. Oh, Yuli mau naik. Oh, toko hosan dia. Oh, ternyata dia live juga. Oh, ternyata dia live juga. Pantesan tadi kita tunggu-tunggu.